Hai guys, kembali lagi dengan gue Guru guys. Di video kali ini Mimin akan lanjutin rangkuman novel Mauga Queen no Futeki Gosa yang udah sampai volume 8 atau lanjutan animenya part 15. Jadi buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin nonton dulu biar kalian enjoy dengan pembahasan ini guys. Dan mari kita masuk ke pembahasannya. Di cerita sebelumnya, Anos sudah mendapatkan pesan ingatan yang ketiga dari Militia. Anos juga sudah mulai paham apa yang terjadi dengan Childish di masa lalu. Dan di part kali ini semuanya akan terjawab dengan jelas misteri-misteri sebelumnya guys. Para bangsawan yang ditahan di Insuel juga sudah dibebaskan. Saat ini Anos sedang menghadapi bom miras yang tidak mati-mati. Karena untuk melenyapkan bom miras mereka harus memadamkan tubuh api bom miras yang disimpan di tempat lain. Tapi Aisyah, Eleanor, Zaza, dan Archana sedang mencarinya di Insuel karena sumber tubuh api bom miras tidak jauh dari bom miras. Sedangkan Emilia dan para murid sedang berusaha mencari Kaisar Insuel yang ditahan oleh bom miras. Mereka terus berkeliling istana, tapi lagi-lagi mereka terjebak perangkap yang ada di istana itu guys. Mereka terjatuh ke ruang bawah tanah yang cukup dalam dan di situ juga ada cloning bom miras. Jadi bom miras bisa membagi tubuh dan kekuatannya guys. Walaupun hanya setengah kekuatan dari bom miras yang ada di tempat itu, tapi bom miras adalah iblis yang kuat. Saat itu bom miras juga terus menyerang mereka hingga mereka sangat kerepotan menahannya. Mereka susah untuk keluar dari tempat itu, hingga akhirnya Naya memperbesar naga miliknya dan mengeluarkan mereka semua dari tempat itu. Tapi bom miras juga terus mengejar mereka. Naga Naya terus melindungi mereka dari komet api bom miras, tapi serangannya terlalu kuat sampai akhirnya naga milik Naya tumbang dan mereka semua lari menghindarinya. Walaupun awalnya Naya tidak mau meninggalkan naga miliknya, tapi naga miliknya menyuruhnya untuk lari guys. Lalu tubuh api bom miras yang ada di tempat Anos mengancam Anos karena bom miras yakin bisa membunuh semua muridnya. Bom miras menyuruh Anos untuk meminum cairan yang bisa menekan sihirnya. Jika Anos mau melakukannya, bom miras akan melepas para murid. Emang cemen dia guys. Tapi Anos tersenyum mendengarnya. Anos percaya kalau para murid bisa mengalahkan tubuh bom miras yang ada di sana. Sebenarnya Anos juga hanya main-main dengan tubuh bom miras, karena Aisyah dan yang lainnya sebentar lagi bisa menemukan sumber api bom miras guys. Kita ke adegan para murid dulu yang masih kejar-kejaran dengan bom miras. Saat itu mereka sudah lumayan terpojok di hutan Insuel, tapi Ellen memberanikan diri untuk melawannya. Gadis Van Union pernah diberi tongkat sihir sama Anos dan Ellen menggunakan tongkat itu untuk melawan bom miras di sini. Sihir yang keluar dari tongkat itu bisa melukai tubuh bom miras. Tapi bom miras malah semakin marah karena merasa terhina. Dia sampai menciptakan puluhan komet api untuk menyerang mereka. Saat itu Ellen juga menggunakan Sanctuary Axe untuk menggabungkan kekuatan mereka semua. Lalu Ellen menciptakan kastil besar dari tongkatnya untuk menahan komet api bom miras. Bom miras merasa semakin terhina karena bocah seperti mereka bisa menahan serangan dahsyatnya. Lalu bom miras memperbesar tubuhnya, tapi kastil Ellen juga bisa berubah ke mode bertarung guys. Kalau digambar ini udah kayak pertarungan raksasa nih guys. Bom miras juga lumayan terpojok karena serangan gabungan mereka semua. Lalu Naya keluar dari kastil itu dan terbang mendekati bom miras. Naya mengeluarkan 4 dewa penjaga yang pernah diberikan Eldeme dan sudah membuat kontrak dengannya. 4 dewa nggak tuh? Nggak tanggung-tanggung. Tubuh Naya emang bisa menampung sihir yang besar guys. Makanya Eldeme sangat menyukainya. Sayang aja belum ada ilustrasinya nih karakter. Bahkan bagi Eldeme jika Naya sudah tumbuh dia bisa menjadi musuh yang layak bagi Anos guys. Itulah tujuan kenapa Eldeme sangat menyukai Naya. Saat itu 4 dewa penjaga milik Naya keluar sekaligus. Naya juga memanggil naga miliknya dan menyembuhkannya. Bom miras mengira kalau Naya adalah iblis dari era mitos yang bereinkarnasi karena bisa menampung kekuatan sebanyak itu. Setelah itu 4 dewa penjaga dan naga raksasa milik Naya sekaligus kastil mereka menyerang bom miras bersamaan hingga membuat bom miras tidak berdaya dan tubuh apinya juga mengecil karena kehabisan kekuatannya guys. Lalu naga milik Naya membuka mulutnya dan memakan tubuh api bom miras. Bom miras pun lenyap di tempat itu. Di tempat lain, Aisyah juga menemukan sumber api bom miras dan membuatnya beku. Jadi sekarang Anos hanya tinggal memusnahkan tubuh api bom miras yang ada di depannya. Tapi dia sudah sangat panik guys. Anos langsung menggenggam akarnya dan memusnahkan sepenuhnya. Raja sihir bom miras pun benar-benar musnah kali ini. Dan Anos juga merebut bintang Ariel yang dia bawa. Di bawah tanah, Sin dan Elemet juga menemukan bintang Ariel yang kelima. Jadi mereka membuka segelnya bersamaan.
Ingatan itu berisi kebenaran tentang Graham dan Chalice Foldigo di masa lalu. Tepatnya di era Raja Iblis Anos baru menguasai setengah Dilhaide. Chalice dan para kesatria hantunya sedang memasuki gunung berapi Gua Nel. Saat itu Chalice menggunakan petir Gaujemon untuk menyambar kawah gunung berapi di tempat itu, hingga kawah itu kering dan terlihat ada gua yang sangat dalam di bawahnya. Di dalam gua mereka melihat ada banyak mayat dari 4 ras yang berbeda, yaitu setan, roh, dewa, dan manusia. Masing-masing dari mayat itu sudah dibedah perut dan lehernya. Ada seseorang yang sedang melakukan penelitian sihir di tempat itu. Orang itu pun keluar dari dalam gua sambil tepuk tangan. Dengan nada mengejek, dia tersanjung karena dikunjungi oleh kesatria hantu. Setelah melihatnya, Chalice menanyakan siapa dia sebenarnya. Walaupun sosoknya sama dengan pahlawan Graham, tapi Chalice sudah pernah membunuh Graham sebelumnya. Orang itu bilang lupa dengan nama lamanya, jadi dia mengenalkan diri sebagai Graham, guys. Graham bilang saat ini dirinya sedang sangat senang karena akhirnya memiliki seorang teman di dunia ini. Lalu Graham menjentikan jarinya dan keluar rekaman sihir saat momen kelahiran Anos, guys. Saat itu yang menyamar sebagai dewa kehancuran Aberneus sebenarnya adalah Graham, guys. Tapi Graham tidak berniat membunuh bayi Anos, dia hanya memastikan kekuatan bayi Anos saat itu. Dan memang benar Anos sejak lahir sudah ditakdirkan membawa urutan kehancuran bagi dunia itu sendiri. Sama halnya dengan Graham yang dicap tidak patuh oleh tatanan dunia itu sendiri. Simpelnya Anos dan Graham adalah eksistensi yang tidak diakui oleh tatanan itu sendiri, guys. Chalice langsung mengeluarkan Gaujemon untuk menyerang Graham karena Chalice sangat marah jika ada yang melibatkan Anos dengan keturunan Foldigo. Graham juga mengeluarkan sabit dewanya dan hanya mengayunkannya. Tapi 3 kesatria hantu tertebas lehernya pada saat itu. Gua agak bingung nih guys nyebutnya. Kalau Venus Donor Anos kan tatanan kehancuran milik Aberneus, nah kalau sabit Graham itu bisa dibilang tatanan kerusuhan atau kekacauan milik Dewa Aganson, guys. Sabit ini bernama Venus Dogma, dia bisa membalikan sebab dan akibat. Tadi saat Chalice mengayunkan Gaujemon harusnya Graham tertebas, tapi karena dia membalikan sebab dan akibat dia pun seperti tak terkena apapun. Dan saat Graham mengayunkan sabit Dogma dia juga tidak perlu mengarahkannya, kekuatan sebab akibat itu sendiri yang membuat lawannya tertebas, guys. Pokoknya udah mirip kayak Venus Donor Anos, guys. Mungkin sejauh ini baru 2 karakter yang bisa merebut tatanan dewa dan menjadikannya senjata, Anos dan Graham. Di sini Graham lumayan meremehkan Chalice dan pasukannya. Tapi kesatria hantu itu bukan iblis yang lemah. Mereka semua mengkombinasikan serangan mereka dan Chalice menggunakan sihir Venezera untuk mengatasi sabit Graham. Dan Chalice berhasil menebas kepala Graham hingga lepas. Tapi Graham masih tidak terluka karena dia juga sudah menggabungkan akarnya dengan suku Zelon. Tapi kesatria hantu terus menusuknya dengan senjata mereka masing-masing. Meo Aegis juga menggunakan tombaknya dan menusuk tepat di dada Graham dan mendorongnya ke tembok. Tapi sabit Graham mengeluarkan sihir yang besar dan membuat mereka semua terpental. Tubuh Graham benar-benar terlihat penuh luka tusukan, tapi dia masih bisa bergerak. Lalu sebagian kesatria hantu memilih untuk mengorbankan dirinya untuk meledakkan sihir dan mati bersamanya. Mereka tahu kalau tidak membunuh Graham saat ini sesuatu yang mengerikan di masa depan pasti terjadi. Lalu sebagian dari mereka langsung menusuk Graham bersamaan dan menggunakan sihir Gavuel untuk meledakkan akar mereka bersamaan. Ledakan itu sampai menghancurkan setengah dari gunung berapi yang ada di situ. Sebelum mengorbankan diri, mereka menanyakan pada Chalice apakah mereka sudah pantas menjadi kesatria hantu. Tentu saja Chalice tidak akan melupakan perjuangan mereka selama ini. Tapi walaupun dengan pengorbanan mereka, Graham masih belum mati di sini, guys. Dia masih bisa berdiri dan berusaha mengambil sabitnya. Chalice langsung menggunakan Venezera dan menggambar 9 lingkaran sihir untuk menyalurkan semua petir Gaujemon. Semua darah itu langsung terpenuhi guntur dan membentuk 9 pedang petir lalu menusuk akar Graham sekaligus. Chalice juga menciptakan penghalang di tempat itu agar petirnya tidak menyebar dan menghancurkan kota yang ada di dekatnya. Padahal Gaujemon sudah menancap di akar Graham, tapi lagi-lagi Graham masih bisa menggerakkan tangannya. Dan Meo Aegis berusaha membantu Chalice dengan menusuk Graham, tapi dengan cepat tangan Graham bisa menusuk akar Aegis terlebih dahulu. Dengan cepat Graham juga melepaskan diri dari Gaujemon dan menggunakan Aegis sebagai tamengnya saat ini. Graham tahu kalau Chalice masih belum membuang perasaannya sebagai hantu. Lalu Graham menantang Chalice untuk menyerangnya agar muridnya juga ikut mati. Tapi Chalice terdiam di sini, guys.
Padahal saat itu Meo Aegis meminta Chalice untuk tidak memperdulikannya, tapi Chalice tetap tidak menyerangnya. Sampai akhirnya Graham mengambil sabitnya dan menebas akar Aegis. Di saat itu Chalice sedikit lengah dan Graham berhasil memutus lengan kiri Chalice. Lalu Graham juga memutus kaki kanan Chalice saat itu guys. Chalice yang sudah terluka malah menggunakan semua sihirnya untuk membuat ruang waktu dan memindahkan Aegis ke waktu lain agar selamat. Dan mengucapkan pesan pada Aegis, mungkin zaman ini sudah tidak lagi membutuhkan hantu karena sebentar lagi zaman ini akan menjadi damai. Graham sangat kecewa pada Chalice. Bagi Graham, Chalice adalah musuh yang sangat kuat, tapi malah lebih memilih menyelamatkan muridnya. Bagi Graham, itu adalah satu-satunya kelemahan Chalice Voldigoad. Setelah itu, hanya Chalice yang tersisa dari semua kesatria hantu. Dia juga sudah tidak berdaya guys. Lalu Graham menggunakan Bevenus Dogma untuk menebas leher Chalice hingga putus. Setelah itu, kepala Chalice dipasangkan dengan lehernya. Graham juga jadi bisa menggunakan petir Chalice setelah memasang kepalanya. Dia pun pergi dengan membawa Gaugemon juga dan mengaku sebagai Chalice Voldigoad sampai saat ini. Setelah itu, bulan penciptaan muncul di daerah itu dan siang seketika menjadi malam. Bulan penciptaan menyebarkan kristalnya untuk memperbaiki tatanan alam yang rusak karena pertarungan mereka. Dewa Militia juga turun ke tempat itu. Tapi di tempat itu hanya tinggal tubuh Chalice yang sudah terputus lengan, kaki, dan lehernya. Tapi Militia menggunakan tatanannya untuk memunculkan jiwa Chalice yang masih tersisa. Itu adalah bentuk penghormatan Dewa Militia pada Chalice Voldigoad yang sudah berusaha mendamaikan era itu. Karena kesatria hantu sudah mengabdikan dirinya untuk mengurangi konflik, perang, dan kekacauan. Dewa Militia bisa membangkitkan jiwa Chalice yang tersisa walaupun hanya sebentar. Chalice bertanya pada Militia, untuk apa Dewa Pencipta melakukan ini? Militia menjawab kalau itu adalah bentuk penghormatan padanya. Militia juga menanyakan apa keinginan Chalice saat ini. Chalice meminta pada Militia untuk menghapus semua keberadaannya dan juga hilangkan sosok Chalice dari ingatan Anos agar Chalice mati sebagai kesatria hantu. Militia menanyakan kenapa. Chalice bilang kalau dirinya tidak ingin Anos mencari penyebab kematiannya dan tidak ingin Anos membalas dendam. Chalice tidak ingin ada dendam di diri Anos. Biarlah Anos menjadi sosok pemimpin yang lebih baik darinya suatu saat nanti. Karena Anos sudah memutuskan untuk menyatukan semua ras yang ada, Chalice tidak ingin kematiannya mengganggu tujuan Anos. Dan Militia akan mengabulkan keinginan Chalice. Jiwa Chalice mulai memudar, tapi Militia membawanya terbang untuk melihat kastil Anos. Dengan menyesal, Chalice menatap kastil Anos dan mengingat semua kesalahannya. Chalice mengingat dengan tangannya dia sudah membunuh tak terhitung banyaknya demi mencapai perdamaian. Dia memainkan perannya sebagai hantu sampai mengabaikan ibu Anos yang tidak pernah bersikap selayaknya seorang ayah. Bagi Militia, mereka berdua sangat mirip. Anos memainkan perannya sebagai Raja Iblis kekerasan demi tujuannya. Dan jiwa Chalice Voldigoad benar-benar lenyap. Itulah kenapa Militia menyegel sebagian ingatan Anos guys. Walaupun saat ini Anos sudah mendapatkan kelima ingatannya yang tersegel. Ini adalah momen terepik sampai volume ini menurut Mimin. Kita kembali ke masa kini. Setelah melihat ingatannya, Anos lumayan memuncak emosinya. Dia juga tidak tenang. Gue bingung mengekspresikannya kayak gimana guys. Pokoknya baru kali ini Anos marah, tidak tenang dan sebagainya guys. Tapi dirinya berusaha menenangkannya. Saat itu dia juga teringat tentang Kasim yang sudah dikalahkan Ray. Anos ingin menginterogasinya di sini guys. Lalu Anos membawa Kasim ke kolam yang ada di Inzuel. Anos bahkan sempat memakai kekerasan pada Kasim yang sudah tidak berdaya. Karena Kasim sedikit melawan. Anos menanyakan pada Kasim apakah masih ada bintang Ariel lainnya yang masih disembunyikan Graham atau Bomira sebelumnya. Karena Anos merasa masih mempunyai ingatan lain yang belum kembali, yaitu ingatan tentang Dewa Aberneu. Di sini Anos benar-benar menyiksa Kasim sih. Anos juga menempatkan kalung kutukan kematian pada Kasim. Karena di sini kemarahan Anos masih lumayan memuncak. Kasim yang sudah dibuat gila akhirnya menjawab kalau sebenarnya bintang Ariel ada 6, tapi dipalsukan oleh Graham menjadi 5. Dan ingatan yang 6 ada pada Graham atau Meo Aegis menurut Kasim. Lalu Anos menggunakan mata iblisnya untuk mencari keberadaan Graham dan Aegis. Anos melihat mereka berdua sedang berada di dunia bawah Evirus Azenta. Anos pun langsung menendang tanah hingga tembus ke Evirus Azenta. Lumayan barbar nih Bang Jago. Di sana terlihat ada Aegis yang siap melawan Graham dan juga ada Ratu Vie yang sudah disalib. Tapi Aegis meminta Anos untuk mengerti, Aegis akan mengalahkan Graham dengan tangannya sendiri dan menebus semua kesalahannya pada gurunya. Aegis sudah menyembunyikan semua kekuatannya untuk menunggu momen itu.
Aegis juga sudah membuat kontrak dengan Dewa Pemakaman untuk benar-benar melenyapkan Graham dan anggota Ksatria Hantu yang dibangkitkan oleh Graham. Jadi teman-teman, Aegis dari Ksatria Hantu dibangkitkan dan dikendalikan oleh Graham guys saat ini. Tombak Aegis mempunyai kekuatan untuk membelah dimensi sekaligus dilapisi dengan kekuatan Dewa Pemakaman. Dia pun menyerang Graham dan Graham juga melayaninya dengan Gaujemon. Mereka terus beradu serangan di sini. Graham mengendalikan anggota Ksatria Hantu untuk melawan Aegis. Terpaksa Aegis harus melawan temannya sendiri. Tapi memang itu sudah menjadi tujuannya untuk membuat temannya mati dengan tenang. Dengan skill tombaknya, Aegis melenyapkan Ksatria Hantu satu persatu dan Graham masih menontonnya. Sampai akhirnya semua anggota Ksatria Hantu sudah dilenyapkan oleh Aegis. Dan dia lumayan kelelahan. Lalu di saat lengah, Graham menusuk Aegis dengan Gaujemon. Seketika darah mengalir deras dari tubuh Aegis, tapi itulah sihir aslinya, yaitu pengendalian darah. Tubuh Graham terjerat darah Aegis, walaupun Graham mencoba meloloskan diri, tapi darah Aegis terlalu banyak dan membuat gerbang kegelapan, lalu kegelapan itu mengurung semua tubuh Graham. Dan di saat itu juga Aegis mengumpulkan semua kekuatannya di ujung tombaknya, lalu menusuk tepat di akar Graham. Akar Graham benar-benar hancur saat itu. Aegis mengira dia sudah membunuhnya, tapi ternyata Graham mulai membentuk wujudnya kembali. Di sini Graham sebenarnya hanya bermain-main dengan Aegis. Dia masih belum serius, guys. Saat itu perut Ratu Via tiba-tiba mengeluarkan sihir seperti seorang ibu yang ingin melahirkan. Graham bilang itu adalah anaknya. Graham dulu pernah merebut setengah tatanan Dewa Konsistensi dan meletakkannya di akar Ratu Via. Dengan rahim Ratu Via, Graham sudah membangkitkan Kasim, Bombiras, King Scarlet, dan juga anggota Ksatria Hantu. Ratu Via benar-benar sudah dibutakan cintanya oleh Graham. Dia hanya dimanfaatkan sebagai alat oleh Graham. Tapi Aegis diam-diam mengumpulkan semua kekuatan yang tersisa lalu menusuk perut Ratu Via hingga benar-benar menghancurkan rahimnya. Setengah tatanan Dewa Konsistensi dan anak Graham juga ikut lenyap. Melihat itu, Graham langsung marah dan mengeluarkan petir Gaujemon untuk menyerang Aegis dan Ratu Via bersamaan. Meo Aegis pun tumbang dan Ratu Via benar-benar mati dengan menyedihkan. Padahal dia selalu mencintai Graham dan mau melakukan apa saja, tapi Graham hanya menipunya, guys. Tidak jauh dari Graham, Anos memancarkan aura hitamnya. Aura yang dikeluarkan Anos sampai merusak area sekitar. Tapi Graham juga membalas auranya. Dua kekuatan dahsyat saling bertabrakan dan menyebabkan kerusakan di Azenta. Mulai dari sini, sihir-sihir Anos sudah benar-benar di tingkatan yang berbeda, guys. Seperti Jugresnya yang sudah tak terhitung banyaknya menyerang Graham. Tapi Graham juga bisa menghancurkannya dengan gunturnya. Tentu saja Anos sudah membuat dinding dunia di sekitar itu. Sihir-sihir dahsyat mereka terus bertabrakan. Graham juga sangat menikmati pertarungan itu. Tujuan Graham itu memang kemarahan Anos dan menyeret Anos menuju kehancuran. Tapi sebenarnya di sini Anos sudah tenang, guys. Anos juga berhasil memutus lengan Graham dan pedang Gaujemon juga terlempar dari Graham. Tapi Graham mengeluarkan sabit Venus Dogma dan mengayunkannya. Seketika kepala Anos terputus karena tebasan itu. Lalu petir Graham menyambar tubuh Anos hingga hancur. Tapi akar Anos juga sama dengan Graham, menghancurkan akarnya belum cukup untuk membunuhnya, guys. Dan Graham sangat tahu itu. Tak lama kemudian, Kastil Del Sugade mengambang di tempat itu. Perlahan tubuh Anos mulai muncul dengan memegang Venus Donor. Lalu Graham mengayunkan sabitnya, sebaliknya Anos juga membalas tebasannya dengan Venus Donor. Serangan itu bertabrakan dan tubuh mereka berdua juga ikut tertebas. Dua senjata itu sama-sama memiliki tatanan dewa, satu kehancuran dan satu lagi kekacauan, guys. Saat itu Anos juga menggunakan Venezera untuk mencapai kemungkinan apapun, lalu menggunakan jirat dan menembus akar Graham. Darah Graham berubah menjadi petir merah dan meluap-luap, seakan-akan menolak tangan Anos yang menembus akarnya. Tapi di sini Anos tetap menggenggamnya. Di saat bersamaan Anos menggunakan sihir pemusnah massal, yaitu Aegilgron Angdroa, lalu memfokuskan apinya di akar Graham. Petir merah Graham mulai dilahap api Aegilgron Angdroa hingga akar Graham pun ikut lenyap. Tapi sebelum meluas, Anos menarik apinya agar tidak menghancurkan dunia. Saat itu sihir Graham sudah benar-benar lenyap. Anos juga sudah tidak bisa merasakan kehadirannya. Tapi suara tertawa Graham masih bisa terdengar. Dia bisa muncul lagi dari kekosongan, guys. Graham sangat senang karena akarnya sama dengan Anos, terhubung dengan ketiadaan. Sebanyak apapun dilenyapkan, dia akan muncul kembali karena akarnya sudah menyatu dengan ketiadaan itu sendiri. Di sini Graham terus mengoceh kalau Anos itu sama dengannya. Dia juga mengajak Anos untuk mengunjungi dunia lain yang jauh lebih menakutkan dari dunia mereka saat ini.
Bagi Graham, dunia yang diciptakan Militia atau yang Anos tinggali saat ini terlalu mudah bagi mereka berdua. Tapi Anos tak memperdulikan omongannya. Mereka mulai bertempur lagi dengan senjata mereka. Tapi Venus Donor Anos bisa menghancurkan B Venus Dogma milik Graham. Walaupun B Venus Dogma selalu kembali semula, tapi B Venus Dogma tidak bisa menghancurkan Venus Donor milik Anos. Saat itu Anos juga menghancurkan akar Graham dengan Venus Donor, tapi lagi-lagi dia muncul kembali. Walaupun kekuatan Abernathy bisa menghancurkan ketiadaan, tapi ketiadaan akan selalu ada dan Graham bisa bangkit lagi. Di sini pertarungan mereka sudah benar-benar gila-gilaan, guys. Semua orang yang ada di atas tanah semuanya bisa merasakan pertarungan Anos dan Graham. Makanya teman-teman Anos tidak ada yang berani mendekat. Lalu Anos mencoba menebas leher Graham dengan Venus Donor dan setelah kepalanya putus, ternyata Graham tidak bisa menggunakan petirnya. Setelah itu Anos mengambil pedang Gaugemon dari tangan Graham. Anos menggabungkan petir Gaugemon dengan Venus Donor sekaligus menggunakan sihir Venus Zera. Barulah akar Graham benar-benar terlihat sumbernya. Setelah itu Anos memasukkan akar Graham ke dalam tubuhnya dan menggabungkannya dengan akar milik Anos. Akar mereka berdua memang sama-sama terhubung dengan ketiadaan, tapi akar Anos juga menyatu dengan kehancuran karena dia keturunan Voldigoth, guys. Jadi selama akar Graham ada di tubuh Anos, akar Graham akan selalu dihancurkan selamanya selama Anos masih hidup. Di sini Graham sudah mulai panik karena tidak menduga hal itu. Anos juga sampai menekuk lututnya karena menahan akar muasal Graham. Tapi lama-kelamaan akar muasal milik Anos mulai melahap akar milik Graham. Di sini Graham mulai memundurkan langkahnya karena mulai takut. Apalagi saat ini Graham sudah tidak mempunyai sumber akar. Jadi Anos hanya tinggal melenyapkannya, guys. Anos pun menggunakan semua petir Gaugemon untuk menghancurkannya, barulah Graham benar-benar meninggal. Anos juga sempat melihat bayangan ayah dan ibunya, makanya dia teringat dengan akarnya sendiri. Setelah itu Anos terlihat sangat kelelahan karena terus menahan akar milik Graham di dalam tubuhnya. Jadi saat ini ada dua akar muasal di dalam tubuh Anos. Sasa dan Mista Necron juga datang ke tempat itu. Mereka berdua mentransfer sihirnya ke Anos untuk memulihkan Anos. Dan mereka berdua juga memulihkan tempat itu yang benar-benar parah karena pertarungan Anos dan Graham. Anos juga berhasil merebut bintang Ariel yang ke-6 yang dibawa Graham tadi. Dan Meo Aegis juga berhasil selamat, tapi langsung pergi setelah melihat Anos sudah menang. Setelah itu Anos membawa kepala dan pedang ayahnya lalu kembali ke Insuel. Mereka sudah membereskan semua kekacauan di Insuel. Kaisar Insuel juga sudah ditemukan dan nantinya Insuel akan bergabung dengan Azezon lagi. Dan saat itu Anos juga memberitahu para murid kalau Emilia yang ada di depan mereka adalah guru Emilia yang mereka kenal dulu. Mereka langsung menangis dan memeluknya, guys. Mereka juga meminta izin pada Anos untuk bermain ke rumah Emilia. Jadi perang kali ini sudah benar-benar berakhir. Dan mari kita lanjut ke epilog untuk volume ini, guys. Di Bukit Midhas, Anos membuat kuburan untuk ayahnya, Chalice Voldigoth. Anos juga menancapkan pedang Gaugemon di kuburan itu. Lalu Anos membuat perintah pada pedang itu, tidak ada yang bisa mencabut pedang itu kecuali Anos dan sahabatnya atau Shin dan Rei. Anos juga mengatakan semua yang ingin dia katakan pada Chalice dan berterima kasih. Seperti biasa, ayah Anos yang ada di zaman ini atau Gustav selalu mencoba pedang buatannya di tempat itu. Dia juga menanyai Anos dan Anos menceritakan semuanya pada Gustav. Mereka terus mengobrol di tempat itu. Tapi saat Gustav sedang mencoba pedangnya, tiba-tiba Gaugemon terbang dan langsung mendekatinya. Lalu Gustav memegangnya dan bisa mengendalikannya. Malah seperti pedang itu yang ingin dipegang oleh Gustav. Anos sempat kaget dan mengira ada musuh, karena Gaugemon bisa tercabut sendiri padahal Anos sudah menerapkan perintah padanya. Ayah Anos pun bertanya bagaimana pedang ini, atau kembalikan saja. Tapi Anos menjawab kalau itu sudah menjadi milik ayah, pedang itu sendiri yang memilihnya. Walau sudah terpisah ribuan tahun, pedang Gaugemon akan selalu kembali kepada pemiliknya. Itulah epilog untuk volume ini, guys. Ingatan Anos yang ke-6 dibukanya nanti di volume 9, sekaligus memasuki arc Dewa. Dan Mimin sengaja rangkum detail percakapan Anos dan Graham tadi, karena nanti akan terhubung jika sudah memasuki alur semesta, guys. Di volume 9 ke sana pengembangan ceritanya sudah mulai gila-gilaan, guys. Tapi gue lagi bingung mau lanjut atau break dulu, karena ilustrasinya baru sampai volume 8, guys. Nantilah Mimin tanyain kalian dulu.
Sekian dulu untuk rangkuman kali ini. Jika ada yang kurang pas atau masih bingung, komen aja di bawah guys. Silahkan subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan lainnya. Like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video berikutnya. Salam guru guys.